Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Ferdiana, saya dari Panitia LCCA FEUNY 2020. Di sini saya bermaksud ingin menjelaskan mengenai tutorial Zoom meeting melalui handphone atau ponsel. Berikut adalah tutorial yang pertama. Baik, masuk ke tutorial pertama, kita akan mendownload Zoom meetingnya terlebih dahulu di Play Store. Jadi pertama kita membuka Play Store terlebih dahulu, lalu ketikkan Zoom meeting pada kolom search atau kolom pencarian. Ikuti saja langkah berikut. Dan muncul icon yang berwarna biru itu, diklik saja, lalu klik install. Nah, tunggu sampai proses download selesai. Di sini pastikan HP teman-teman atau memori dari HP teman-teman itu mencukupi ya, karena dari Zoom sendiri itu cukup besar memori yang digunakan, yaitu sekitar 32,11 MB. Jadi pastikan ada space lebih untuk menginstal Zoom Meeting. Baik, sudah terinstall, kemudian klikkan open atau buka. Kemudian tutorial yang kedua adalah bagaimana mendaftar pada Zoom Meeting. Nah, di sini teman-teman dikasih dua pilihan, apakah teman-teman akan sign up atau mendaftar, apakah teman-teman akan sign in atau masuk. Jadi kalau misal teman-teman belum memiliki akun Zoom Meeting, belum pernah mendaftar, maka mendaftar dulu atau klik sign up. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki akun, maka teman-teman bisa langsung masuk, yaitu dengan mengeklikkan kolom sign in. Yang pertama akan saya contohkan yang sign up terlebih dahulu. Yang pertama adalah klik bagian sign up. Lalu teman-teman di sini akan mengkonfirmasi bulan, tanggal, dan tahun lahir teman-teman. Tinggal pilih set atau yang sebelah kanan. Nah, jika sudah akan diarahkan ke kolom sign up seperti memasukkan email, nama pertama, dan nama terakhir. Silahkan diisi saja, dan mungkin dari teman-teman nanti mengisinya dengan nama tim underscore nama sekolah. Nah, maka verifikasi akan dikirim melalui email. Silahkan teman-teman buka email yang sudah didaftarkan pada Zoom Meeting, tinggal buka di email. Maka yang paling atas itu ada dari Zoom ya, silahkan dibuka. Nah, itu ada yang biru-biru sign in, itu silahkan diklik saja. Nah, teman-teman sudah diarahkan ke web dari Zoom-nya. Silahkan diisi saja email, lalu passwordnya. Nah, disitu perintahnya adalah traffic lights atau lampu lalu lintas. Jadi yang dicentang adalah lampu lalu lintas saja. Nah, jika sudah akan mengarah ke tampilan yang seperti ini. Lalu teman-teman tinggal ikuti langkah berikut dengan klik profil atau my profile atau profil saya. Nah, disitu sudah ada tertera bahwa tim A_ SMK Negeri Yogyakarta. Nah, jika ingin mengganti nama, silahkan ikuti langkah berikut saja. Jika sudah, langsung klikkan save change atau simpan perubahan. Nah, nama sudah terganti. Lalu tutorial yang kedua adalah mengenai cara untuk masuk ke Zoom Meeting atau sign in ke Zoom Meeting. Ini gelap karena dari sananya, tapi di sini hanya menuliskan email dan password saja, atau tidak menuliskan nama. Nah, jika ingin mengganti nama di Zoom-nya langsung, maka ikuti saja langkah berikut. Kemudian tutorial selanjutnya adalah
bagaimana cara masuk ke Zoom Meeting melalui link dan melalui Meeting ID. Nah, yang pertama akan saya contohkan bagaimana masuk melalui link Zoom Meeting. Jadi tinggal diklikkan saja link yang sudah dibagikan oleh panitia. Lalu terdapat beberapa pilihan untuk membuka, yaitu ada Zoom dan lainnya, maka pilih yang Zoom saja. Kemudian akan diarahkan untuk menunggu. Nah, teman-teman, ini di sini tunggu saja sampai host menyetujui proses dari masuk teman-teman ke Zoom ya. Yang kedua yaitu bagaimana cara masuk ke Zoom Meeting melalui Meeting ID. Nah, teman-teman bisa copy dulu Meeting ID-nya yang sudah dibagikan oleh panitia. Lalu teman-teman klik join atau yang bertanda plus itu, tanda tambah. Nah, langsung pastekan. Lalu untuk namanya yang di bawah itu bisa teman-teman ganti dengan nama tim underscore nama sekolah atau asal sekolah ya. Nah, jika sudah maka klik join meeting. Tunggu sampai host menerima. Nah, jika teman-teman sudah diizinkan oleh host, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, ketika pertama masuk, teman-teman bisa mengaktifkan audionya terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik call over internet. Setujui saja atau allow. Tutorial yang selanjutnya adalah bagaimana mengaktifkan kamera dan audio. Ikuti saja langkah berikut. Nah, tutorial yang selanjutnya yaitu bagaimana cara meng-off-kan audio dan kamera atau menonaktifkan audio dan kamera. Jadi audionya dimatikan, kameranya dimatikan. Nah, gambar yang tertera pada pojok kiri bawah itu adalah gambar dari akun teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman sedang memunculkan wajahnya, maka wajah teman-teman akan muncul di kanan bawah. Lalu yang selanjutnya adalah tutorial bagaimana cara menunjukkan kertas jawaban. Jadi siapkan kertas terlebih dahulu, lalu tuliskan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dengan tulisan yang tebal ya. Pastikan pakai spidol yang tebal, jadi biar terlihat di kamera. Nah, tutorial yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk men-share screen. Jadi teman-teman bisa membagikan apa yang akan teman-teman presentasikan. Kayak misal teman-teman mau presentasi melalui PPT, nah itu bisa dengan cara share screen. Ikuti saja langkahnya. Nah, langkahnya adalah klik yang bagian share atau tanda panah ke atas itu, lalu klik dokumen, start now aja atau mulai sekarang. Nah, ini teman-teman sudah memulai share screen ya. Bisa dilihat dengan tanda di bawah itu ada tanda panah, itu teman-teman sedang melakukan share screen atau presentasi. Jadi dibuka file mana yang akan teman-teman presentasikan. Nah, sudah tinggal teman-teman mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Nah, sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa mengaktifkan audionya terlebih dahulu dan juga videonya, karena agar nanti pada saat presentasi itu suara dari teman-teman bisa terdengar, karena agar suara dari teman-teman bisa terdengar oleh audiens yang lain. Jika sudah selesai, maka langsung buka zoom-nya saja. Nanti ada icon stop share yang tanda silang yang di tengah itu, diklikkan saja.
Tutorial yang selanjutnya adalah bagaimana cara meninggalkan Zoom. Nah, bisa dilihat saja di bagian kanan atas layar itu terdapat kata leave. Nah, itu yang artinya meninggalkan. Nah, di situ teman-teman tinggal klik saja kata leave tersebut untuk meninggalkan meeting. Lalu teman-teman akan melihat kalimat leave meeting yang merah-merah itu tinggal diklik saja, nanti teman-teman akan otomatis meninggalkan Zoom. Setelah meninggalkan Zoom, kalau misal teman-teman mau masuk lagi ke Zoom, teman-teman bisa mengklik link yang sebelumnya telah dibagikan oleh panitia. Jadi diklik saja, lalu teman-teman tinggal menunggu host untuk menyetujui. Nah, setelah host menyetujui teman-teman, maka teman-teman bisa join audio dengan mengklik tulisan call over internet yang putih-putih itu yang bagian atas. Nah, itu diklik saja. Nah, setelah teman-teman call over internet, lalu teman-teman jangan lupa mute atau sampai logo audio tersebut menjadi merah. Untuk tutorial yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang ada di Zoom Meeting, fitur-fitur apa saja selain yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama yaitu fitur partisipan yang ikonnya seperti gambar chat itu. Nah, bisa diklik lalu akan muncul beberapa orang-orang atau akun-akun yang ikut dalam Zoom Meeting tersebut. Untuk fitur yang berikutnya yaitu fitur raise hand atau fitur untuk mengangkat tangan secara virtual atau secara online di Zoom Meeting gitu. Nah, bagaimana cara menampilkan tombol raise hand itu? Maka teman-teman bisa dengan menekan yang lebih lama pada display nama teman-teman. Ditekan saja nama itu, lalu akan muncul yang seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik raise hand atau angkat tangan. Setelah mengangkat tangan, teman-teman jangan lupa untuk menurunkan tangan, yaitu dengan menekan sedikit lama lagi display nama teman-teman, lalu klik lower hand atau turunkan tangan. Nah, selain fitur raise hand dan lower hand, maka ada fitur rename yang di bawahnya raise hand itu. Nah, itu teman-teman bisa mengubah nama teman-teman di Zoom meetingnya langsung. Nah, untuk fitur yang selanjutnya itu ada fitur chat. Untuk fitur chat itu teman-teman tinggal mengklik nama teman-teman, jadi klik satu kali aja pada nama, lalu akan muncul yang seperti ini. Nah, itu ya. Nah, untuk fitur chat ini itu teman-teman bisa mengirimkan secara privat dan semua orang. Jadi untuk semua orang, maka nanti yang melihat chat dari yang teman-teman kirim itu semua yang ada di Zoom bisa melihat chat dari teman-teman. Kalau misal teman-teman mengirim secara privat atau pribadi, maka yang bisa melihat chat teman-teman atau pesan teks dari teman-teman itu hanya yang teman-teman kirim. Kayak misal teman-teman mengirim ke peserta yang lain, misalnya tim B. Nah, itu maka yang bisa membaca hanya tim B. Nah, bisa dilihat saja contohnya yang seperti di layar. Nah, untuk fitur yang selanjutnya adalah fitur share screen. Nah, share screen melalui dokumen. Nah, tadi kan share-nya melalui screen ya, jadi mempresentasikan layar HP teman-teman. Apapun yang teman-teman klik, misalnya teman-teman klik WhatsApp, klik Instagram, itu akan muncul di layar Zoom. Itu untuk merekam keseluruhannya. Kalau misal teman-teman hanya ingin mempresentasikan dalam bentuk dokumen atau PPT dan sebagainya, itu teman-teman bisa pilih yang dokumen. Setelah klik dokumen, maka teman-teman akan diarahkan ke penyimpanan. Nah, dicari teman-teman menyimpan file untuk presentasinya itu di mana, lalu diklik saja dan teman-teman sudah bisa mempresentasikan.
pastikan file teman-teman sudah dimasukkan di folder yang mudah dicari ya. Nah, fitur yang selanjutnya adalah fitur informasi dari Zoom itu sendiri. Jadi untuk melihat informasi Zoom seperti link dari Zoom itu teman-teman bisa mengklik pada bagian atas tengah yang ada tulisan Zoom dan centang hijau, itu bisa diklik, lalu akan muncul judul dari Zoom meeting, terus ada meeting ID, ada hostnya siapa, terus passwordnya apa, dan link masuknya itu apa, dan partisipan ID-nya apa. Nah, itu teman-teman bisa mengcopy paste linknya. Jadi link invite link itu teman-teman tekan saja, nanti akan otomatis tercopy. Jadi tinggal di copy, kalau sudah copy maka pastekan ke WhatsApp atau siapa yang belum masuk ke Zoom meeting gitu. Nah, setelah itu tinggal klik sembarang aja biar hilang tampilan informasi Zoom-nya. Nah, fitur yang lain adalah teman-teman bisa melihat partisipan lain, melihat video partisipan lain. Jadi kan kalau tadi di kolom partisipan yang bawah itu teman-teman hanya bisa melihat namanya saja, tapi untuk yang ini teman-teman bisa melihat kamera atau video dari teman-teman yang lain, bisa melihat wajah-wajah peserta yang lain atau wajah dari MC gitu. Itu tinggal digeser saja ke kanan, itu kan ada beberapa titik ya, ada 4-5 titik gitu, nanti tinggal digeser saja ke kanan, geser terus, itu bisa terlihat semuanya. Jadi kalau melalui Zoom meeting handphone memang terbatas, hanya 4 partisipan saja yang bisa dilihat dalam satu layar. Jadi kalau misal mau lihat semuanya, teman-teman harus menggeser satu persatu. Baiklah, itu saja tutorial dari Zoom Meeting LCCA FEUNY 2020. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.